Menikmati sore di sini seringkali menjadi tujuan saya di akhir hari. Ada perasaan bahagia yang seakan terus menetapi hati di setiap tempat yang bisa saya jelajahi. Ibu Magda, salam sehat. Salam sehat, Mel. Ketemu lagi di tahun baru ini ya. Ini kali pertama ya di tahun 2021. Harus semangat baru ya. Semangat dong. Nah, tadi pas masuk Summarecon Serpong, itu saya ngelihat banyak tempat usaha baru yang bermunculan. Gitu. Tahu-tahu ada yang baru, ada yang baru. Ya. Padahal kondisinya kan memang lagi challenging banget untuk kita semua. Itulah ya hebatnya orang Indonesia, saya bilang ya. Kita semua was-was waktu awal terjadinya kejadian ini gitu kan, semua was-was akan jadi seperti apa ya, gimana kalau sampai 3 bulan, gimana kalau lebih dari itu, dan nggak terasa ini sudah berjalan sekian lama. Tapi ya itu tadi saya bilang bahwa kita harus bersyukur karena ternyata dengan demikian itu kita malah menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang tangguh, yang tidak mudah putus asa, selalu mencari jalan untuk setiap tantangan yang dihadapinya gitu. Ya itu terbukti dari apa yang Mel tadi lihat. Saya juga heran sih sebetulnya gitu, karena justru belakangan ini itu banyak sekali tempat-tempat baru yang bahkan viral loh. Kita aja kadang-kadang belum ngerti, tahu-tahu orang dari luar Summarecon Serpong ini sudah tahu gitu. Nah ini yang membuat kita tuh bersemangat kan justru gitu, melihat seperti ini gitu. Artinya kita sebagai developer, kita senang sekali karena kita memang mendukung hal-hal seperti itu supaya konsepnya Summarecon Serpong ini bisa terwujud gitu ya. Walaupun ada tantangan-tantangan yang berat, tapi dengan bahu-membahu antara developer dengan orang-orang yang tinggal di dalamnya dan pengusaha yang ada di situ, ini bisa terwujud. Tapi memang benar sih Bu yang Ibu cerita, itu terjadi sama saya sendiri gitu. Teman-teman di WhatsApp grup gitu, Mel, kita ke Summarecon Serpong yuk, ada tempat makan yang enak banget di sana. Atau ada lagi yang bilang di Instagram gitu, DM, Kak cobain makan ini deh enak banget, karena tempatnya sangat instagramable gitu.
Dan ternyata di Summarecon Serpong. Jadi kan memang terbukti bahwa yang mengunjungi pun bukan cuma orang-orang yang tinggal di Summarecon Serpong, tapi orang dari Jakarta, dari banyak tempat yang lain datang ke sana. Itu membuktikan ya bahwa konsepnya tuh workable gitu, Mel. Jadi hal-hal yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, persiapan yang matang, master plan yang baik gitu, ditambah lagi dengan konsumen-konsumen kita yang kreatif gitu, yang juga merasakan ada klik gitu kalau dibilang ya. Jadi maksudnya mereka banyak yang testimoni ke kita, mereka keliling ya, ada keliling ke banyak tempat, mereka berasa kliknya di sini gitu, ya. Terus kemudian ternyata bahkan dia bilang, misalnya dia ambil franchise. Dia bilang pada saat dia memutuskan itu, dia yakin tempatnya harus di sini. Nah, pada saat dia membuka di sini, dan itu setelah sekian bulan terbukti sudah balik modal. Wow. Itu yang sangat mengherankan di situasi seperti ini. Bahkan kita melihat bahwa ini kayak di reset, kayak di-nolin lagi. Ini kesempatan bagi mereka untuk yang ikut berlomba gitu. Nggak tertinggal terlalu jauh gitu, Mel. Itu dia. Jadi banyak orang-orang yang tiba-tiba menemukan jalannya gitu. Yang hobi masak tiba-tiba jadi bisa jualan gitu ya. Ketemu sama temennya yang hobi ngedekor, jadilah kafe yang keren gitu, enak ya? masakannya. Benar. Tapi keren interiornya. Ketemu sama orang IT yang bisa membuat ini menjadi promosinya menjadi lebih baik. Betul. Bisa juga membuat ini tidak harus dijual offline tapi online gitu. Banyak hal, Mel. Luar biasa. Nah, tadi Ibu bilang ini sejalan dengan konsep yang dimiliki oleh Summarecon Serpong. Konsep yang dibawa oleh Summarecon Serpong ini apa sih, Bu? Ya, tagline-nya Summarecon Serpong ini adalah Better Living, Better Future. Nah, itu dia. Better living. Jadi tinggal itu juga kualitas hidupnya lebih baik, tapi future-nya juga baik gitu kan. Nah, future ini bisa diterjemahkan macam-macam kan. Ya, pendidikan yang lebih baik, ya kemudian usaha yang lebih baik, ya kan. Kemudian keluarga yang lebih baik juga, banyak hal gitu. Salah satunya adalah usaha yang lebih baik tentu saja ya. Apa sih yang dilakukan oleh Summarecon untuk bisa menjadi media gitu ya? Untuk bisa memajukan dunia usaha yang ada di Indonesia ini dan juga bisa memajukan perekonomian pastinya. Jadi begini, Mel, sebetulnya kelihatannya sederhana ya. Karena developer kan ya orang taunya adalah membangun lalu jual. Selesai ya. That simple gitu. Tapi yang kita kerjakan tidak sesederhana itu, Mel. Karena ya itu tadi, kita punya konsep. Karena ini adalah satu township kan, sehingga kita master plan ini sudah memikirkan 5, 10, 15 tahun ke depan harusnya jadi apa. Ya, dan kemudian kita juga memikirkan keseimbangan antara orang yang tinggal dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Gitu. Jadi tidak mungkin bagi Summarecon Serpong itu misalnya, oh yang sedang laris misalnya sekarang ruko. Terus kita membanjiri dengan ruko. Ya bahkan pernah pada saat satu launching, orang-orang bertanya, karena mereka masih mau nih sebetulnya. Demand-nya masih tinggi sekali masih gitu ya? Masih tinggi, mereka tanya, akan dibuka lagi nggak? Waktu itu kita jawab, tahun ini tidak akan ada lagi. Nah, inilah salah satu konsep yang selalu dipikirkan oleh Summarecon Serpong pada saat keputusan-keputusan untuk mengembangkannya gitu, Mel. Belum lagi soal pemilihan lokasinya, Mel. Ya kan, jadi bukan asal ya udah ada lahan dijual. Ini ada nih barangnya nih ya. Selesai gitu ya. Betul, tapi lahannya pun kita sesuaikan dengan itu tadi master plan. Jadi ini ada hunian, ada tempat usaha, ada hunian, ada tempat usaha. Keseimbangan itu yang dijaga selalu ya, supaya orang yang tinggal dan juga tidak perlu terlalu jauh untuk mencari kebutuhannya mereka sehari-hari gitu kan. Tapi kan ada juga kan yang misalnya tempat usaha dikumpulin di terpusat di satu tempat. Nah, orang yang tinggal akan jauh. Gitu. Nah, keseimbangan seperti inilah yang selalu dijaga oleh Summarecon. Nah, kalau lebih ke mikro lagi, bentuknya gitu ya, bentuk dari tempat usaha ini juga dipikirkan. Arah tangganya bagaimana ya, supaya efisien gitu ya. Kemudian juga supaya tidak makan ruangan gitu. Supaya untuk mereka kembangkan misalnya, andai kata ini dikembangkan jadi kafe seperti apa, andai kata dikembangkan sebagai kantor seperti apa gitu ya.
itu juga masuk dalam pertimbangannya. Oke. Belum lagi soal tren, ya. Nah, Sumarekon Serpong ini membuat satu tren baru sebetulnya. Apa tuh, Bu? Yang ruko tapi dijadikan tempat untuk lifestyle gitu ya. Oh, oke. Ya, ada satu tempat di ruko South Golfin. Sekarang itu jadi tempat yang hype lah di itu sini. Itu bukan yang ada gitu tempat makan yang baru-baru yang lucu-lucu itu kan ya, Bu? Iya, nah itu viral tuh. Betul, itu pertama kali lah kita membuat, jadi menjual ruko sengaja depannya itu dikosongkan gitu. Tapi kita jual supaya mereka bisa membuat satu konsep outdoor gitu. Nah ini yang pertama kali Sumarekon Serpong buat gitu ya. Sekarang kita harus mikir lagi, lebih maju lagi. Apa nih yang dibutuhkan? Ini belum pernah ada ruko yang punya balkoni yang seluas ini, gitu. Jadi ini kita sudah siapkan gitu. Keren sih. Kita ingin mewadahin kebutuhan ini dengan baik gitu. Banyak orang pikir ruko is ruko gitu, bangunan belum aja udah selesai gitu kan ya. Tapi ternyata tidak demikian gitu. Bahwa ada banyak hal yang kita siapkan untuk itu. Kenapa saya memilih Sumarekon Serpong? Karena dari awal saya pindah ke Gading Serpong itu kebetulan saya tinggal di salah satu gedungnya Sumarekon di daerah Sayentia apartemen, dan dari sanalah saya sempat pindah ke salah satu klaster Sumarekon. Dari sana saya sudah tahu tingkat keamanannya juga sudah jelas, kemudian bangunannya juga bagus. Untuk daerah yang masih berkembang seperti ini, fasilitas umumnya sudah lengkap. Sudah ada sekolah, sudah ada rumah sakit, sudah ada universitas bernama, dan kemudian sudah ada mall. Dan pembagian daerah di sekitar sini juga sangat rata ya, antara ruko dan klaster. Jadi it's a good opportunity for me. Perbedaan roti kebanggaan dengan roti lain itu adalah kita konsepnya itu roti jadul. Dengan karakteristik konsumen kita di Sumarekon ini, yang dimana customer saya mungkin lifestyle-nya lebih sehat, dan mereka itu rata-rata dari komunitas lari, dari komunitas gym, dimana cocok produk kita ini kepada lifestyle-nya mereka. Karena Sumarekon Serpong ini semakin hari semakin berkembang, saya juga berharap suatu hari nanti juga ikut membuka toko lagi cabang saya di daerah barunya Sumarekon. Kalau saya melihat dari keseluruhan yang ada di Sumarekon Serpong ya, fasilitas yang ada di sini mulai dari sekolah, tempat fasilitas kesehatan, rumah sakit, terus ada tempat kuliner yang luar biasa banyak ya, fasilitas komersial yang semua deh, pasar gitu ya, semua yang ada di Sumarekon Serpong ini kan semuanya menggeliat ya Bu ya. Jadi perekonomiannya berjalan di sini. Itu dia kuncinya tuh. Iya, jadi itu yang membuat kita optimis ya, menambah keoptimisan kita sebagai developer loh. Seolah di Sumarekon Serpong tuh ada magnetnya gitu ya Bu ya, menjadi sebuah pusat perekonomian baru. Gitu ya. Jadi karena ya itu tadi seperti Mel bilang tadi, teman-teman yang dari tidak tinggal di sekitar sini pun kadang sengaja untuk misalnya meluangkan waktu berkunjung ke sini. Dengan bukti yang bisa diberikan oleh Sumarekon Serpong, si klik yang tadi ditemukan oleh
konsumen. Dan Sumarekon Serpong itu memang terjadi ya Bu ya? Iya, memang terjadi. Jadi mungkin ini terjadi karena konsumen sendiri melihat gitu ya, bahwa Sumarekon ini berpegang kepada komitmen, ya kan? Walaupun kondisinya challenging seperti ini, serah terima tepat waktu itu tetap dilakukan. Kualitas yang baik itu tetap mereka bisa temukan gitu ya. Kemudian support developer terhadap pelaku usaha baru ini tetap diteruskan juga gitu. Nah, inilah mungkin yang membuat auranya beda gitu ya. Kalau dibilang klik itu kan soal tidak matematis gitu ya. Chemistry ya, nggak bisa dibikin betul. Mungkin itulah yang mereka lihat atau mereka dengar dari testimoni-testimoni orang-orang yang sudah berusaha di sini dan sukses gitu. Banyak sekali testimoni yang mereka malah beyond expectation gitu. Mereka juga mungkin melihat konsistensi dari pengembang atau Sumarekon Serpong ini dalam memelihara kawasannya. Gitu. Jadi ini bisa dilakukan dengan adanya town management yang baik gitu ya. Jadi kebersihannya tetap, kerapihannya, keteraturannya. Gitu ya. Iya, betul. Begitu mereka percayanya terhadap Sumarekon Serpong, bahkan pada saat mereka dulu beli, ada yang testimoni, waktu mereka dulu beli ini daerahnya rasanya masih jauh gitu. Tapi mereka punya keyakinan bahwa apa yang dijanjikan itu komitmennya Sumarekon Serpong dipegang gitu. Sehingga mereka tidak merasa khawatir, mereka yakin aja gitu. Dan ternyata sekarang itu tempat yang dahulunya mereka rasa waktu itu masih sepi, sekarang ini waiting listnya banyak. Wow. Yang mau nyewa banyak gitu ya. Dan harga sewanya juga menurut mereka itu wow, gitu. Jadi hal inilah yang bikin semangat kita deh sebagai developer. Iklim usahanya tetap baik gitu ya Bu? Iya, iya. Saya di sini sudah lebih dari 10 tahun. Saya tinggal di beberapa klaster, beberapa kali pindah. Jadi saya bisa merasakan perbedaan antara Sumarekon dengan yang bukan Sumarekon. Sehingga akhirnya ketika mau buka usaha ini, saya udah merasakan bedanya. Jadi saya bilang sebaiknya cari yang rukonya Sumarekon gitu. Itu alasannya kenapa saya pilihnya ruko Sumarekon. Perbedaannya jelas nomor satu saya lihat di kualitas bangunan. Jadi dalamnya gitu tuh lebih oke gitu ya. Saluran-saluran air maupun listrik itu jauh lebih bagus. Itu yang saya alami. Yang kedua manajemennya lebih friendly. Keluhan apa yang kita rasakan itu ditanggapi dengan ya relatif cepat gitu. Contoh seperti pengalaman saya di kedai sini ya, satpamnya ramah, saya ada kendala bisa ditanggapi dengan cepat. Jadi saya merasa Sumarekon itu betul-betul memperhatikan kita sebagai customernya, bagaimana supaya usaha kita juga bisa lebih maju gitu. Jadi mereka enak banget lah menurut saya. Kedai Kopi Oh buka tanggal 21 November, jadi baru beberapa bulan. Dan jujur banget hasil yang kita capai itu jauh di atas ekspektasi kita. Karena pertama kita buka kan ini masa pandemi, jadi ya kita slow aja lah, nggak ngarepin bagus-bagus banget gitu. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Seperti tadi saya bilang, ini tuh tidak expect banget hasilnya sebagus ini. Sehingga baru 1 bulan buka kita tuh nekat. Jadi begitu Sumarekon launching ruko, nggak pakai mikir panjang, adik saya langsung beli 2. Jadi rencananya kita mau buka kedai Kopi Oh yang kedua di ruko yang nanti akan serah terima. Customer di sini ternyata bervariasi. Jadi rupanya yang berkunjung ke Sumarekon itu dari mana-mana. Gitu. Datang dari Kelapa Gading, datang dari Meruya, datang dari Depok, itu datang ke sini. Jadi rupanya Sumarekon itu dikunjungi oleh orang dari berbagai lokasi di sekitar Jabodetabek lah boleh dibilang.
sehat Mel. Ketemu lagi kita. Ya. Tadi saya udah ngobrol sama Bu Magda dan Ibu banyak menjelaskan soal perkembangan yang ada di Summarecon Serpong, khususnya di kawasan komersialnya nih Pak. Ya. Memang selalu ada aja yang baru ya Pak ya? Selalu ada yang baru, dan itu Mel, permintaan akan kawasan komersial kita itu sangat tinggi. Nah, dengan demand yang tinggi, artinya Summarecon Serpong juga sudah harus siap menjawab demand tersebut. Pak Liu, produk apa nih Pak yang perdana akan ditawarkan dari Summarecon Serpong? Ya Mel, jadi untuk produk pertama di tahun 2021 ini kita akan meluncurkan Ruko Melody. Ruko Melody. Ya, kenapa dinamakan Ruko Melody? Karena ini berada distrik Melody kawasan Simfonia. Ya, kalau ingat dulu sebelumnya kita pernah launching, itu ada beberapa klaster, Ya. di antaranya Martinez, itu akan serah terima di bulan Maret ini. Ah, oke. Ya, jadi sudah start untuk serah terima. Klaster kedua, Agnesi, akan serah terima di akhir tahun 2021 ini. Jadi sebenarnya untuk memfasilitasi mereka, beserta dengan launching yang terakhir, klaster Baroni, di akhir tahun lalu, nah kita mempersembahkan Ruko Melody ini. Oke. Apa sih keistimewaannya Pak dari Ruko Melody ini? Keistimewaannya untuk Ruko Melody ini, Mel, kita memiliki balkon dan teras yang dapat digunakan seperti ini. Kesempatan untuk para pengusaha menuangkan kreativitas mereka, apa yang mereka selama ini impikan, itu bisa terwujud dengan teras dan juga balkon yang lebar. Dan beberapa di antaranya menghadap view danau di belakang kita. Langsung menghadap danau? Langsung menghadap danau. Wow, jadi bukan hanya rumah aja yang menghadap danau ya? Bukan cuma rumah. Jadi bisa tersalur kreativitasnya sesuai dengan konsep yang memang diinginkan. Betul, gitu ya, Pak dan Liu, ya? juga suasana lingkungan yang sangat mendukung, Mel. Betul. Keistimewaan lain, Mel, kita langsung bersebelahan dengan kawasan Scientia. Nah, Scientia itu kan kawasannya memang sudah hidup ya, Pak? Sudah sangat hidup, Mel, dan mereka langsung terkoneksi dengan kawasan Simfonia ini. Wow, jadi bisa saling melengkapi, saling menunjang ya? Iya, dan juga sebelumnya kan kita sudah ada distrik Harmoni, sudah ada 4 klaster loh yang bergabung di sana. Total keseluruhan di kawasan Simfonia ini kita sudah develop 7 klaster, Mel. Oke. Dan itu akan menjadi suatu sinergi yang bagus, serta membuat kawasan ini menjadi lebih baik ke depannya. Nah, berarti hari ini tepat sekali saya ketemu sama Pak Liu ya? Iya dong, Mel. Karena kan pasti semua sudah mempertanyakan, jadi kapan Pak akan di-launch? Kapan launchingnya ya, Mel? Ya? Ini Nah, pertanyaan semua orang nih. kita akan launching perdana tahun ini, tanggal 13 Maret, hari Sabtu, semuanya dilakukan melalui media online. Nah, kita akan meluncing itu 46 unit ruko, Oke. 28 unit diantaranya menghadap view yang luar biasa ini, danau. Kita terdiri dari 2 lantai dan 3 lantai. Oke, ada 2 jenis ya berarti Ada ya? 2 jenis, yang 2 lantai itu untuk ukuran 5x12 kita mulai dari 1,8 miliar. Oke. Dan untuk ukuran 5x16 dengan view danau, ini kita mulai dari 2,4 miliar. Kalau misalnya tertarik, ingin memiliki, bisa datang dulu dong untuk lihat-lihat ke sini? Bisa banget, Mel. Kayak kita sekarang nih, lagi menikmati suasana langsung rukonya di lantai 2. Untuk konsumen-konsumen yang ingin merasakan langsung suasananya, terus kira-kira hawanya nih seperti apa di sini, ambience-nya gitu ya. Nah, itu bisa langsung datang, langsung ke lokasi Ruko Melody ini. Jadi Ya. langsung datang aja boleh atau harus janjian dulu, Pak? Ada baiknya janjian dulu, tapi harus datang ini sebelum tanggal 10 Maret, Mel. Karena kita akan menutup pendaftaran tanggal tersebut. Oh, jadi sudah bisa dari sekarang ya untuk mendaftar? Dari sekarang udah mendaftar, dan nanti ikutin prosedurnya. Semua informasi mengenai ruko tersebut, janjian untuk datang ke lokasi, cara bayar, sistem daftar, itu semua dapat telepon di nomor telepon kami di 021 5421 0008. Atau WA bisnis kami di 0811 1409 008, atau mengunjungi website kami www.summareconserpong.com. Ada Instagram @summareconserpong. Jadi semua informasi yang dibutuhkan itu ada lengkap, semua ada di sana. Dan jangan lupa juga kita bekerja sama dengan para agen-agen yang terpercaya. Jadi bisa langsung berhubungan juga dengan mereka, minta janji temu untuk datang ke lokasi, ya untuk menikmati semua ambience-nya. Iya, iya. Ya. Yang paling penting sih Pak, datang aja dulu ke sini, rasakan langsung seperti apa vibes-nya, Ya. keindahan view-nya, pasti jatuh cinta.
Nah, Pak Liu, kalau launching tuh biasanya suka ada penawaran istimewa tuh. Tentu, Mel. Ini juga ditunggu-tunggu, Pak. Ya. Ada penawaran menarik apa yang akan diberikan saat launching? Ya, bagi para pemilik rumah di klaster Simfonia ini, apabila mereka mengambil di Ruko Melody ini, mereka juga mendapatkan free IPKL selama 2 tahun secara cuma-cuma, Mel. Wow, 2 tahun free? Mereka tidak perlu membayar, dan juga kita memberikan insentif usaha kepada semua calon pembeli itu sebesar 50 juta. Wah, asik amat. Iya, jadi udah buka usahanya, juga mendapatkan insentifnya. Kurang apa lagi, Mel? Oke, jadi lengkap ya. Kalau cara bayarnya nanti apa, Pak, yang akan ditawarkan? Cara bayar untuk ke developer, kita menawarkan sampai dengan 24 kali, Mel. Lalu kita juga bekerja sama dengan 8 bank, itu kita bisa KPR. Nah, KPR ini kita bisa mencicil DP-nya 20% sampai dengan 10 kali. Oke. Jadi berbagai macam pembayaran sudah kita siapkan, tinggal pilih unitnya aja. Tung Tau ini adalah brand lokal. Sejak dari tahun 1938 kita baru buka sekarang di luar Pulau Bangka. Kita pilih Ruko Summarecon Serpong karena kita ngelihat prospek ke depannya. Kita lihat ini kayaknya pangsa pasarnya ada dan ada beberapa permintaan dari orang-orang yang ada di daerah di luar Bangka. Karena lagi pandemi seperti ini, banyak orang-orang, terutama orang-orang Bangka, yang tidak jadi pulang ke daerahnya mereka. Akhirnya mereka memilih untuk datang ke tempat saya sambil bernostalgia, karena mereka sudah mengenal nama Tung Tau sejak mereka ada di Bangka. Kita memilih ruko outdoor ini karena memang yang pertama, kita konsep dagang kita di daerah, kita bukanya memang sistemnya outdoor. Jadi kalau di outdoor ini kan lebih enak, apalagi kalau pagi-pagi tuh banyak sekali orang yang naik sepeda, orang olahraga. Nah, mereka biasanya butuh sarapan. Jadi kalau pagi-pagi itu biasanya tuh enak sambil habis lari ataupun habis naik sepeda, biasanya sambil minum kopi, makan telur setengah matang sambil menikmati udara pagi yang begitu segar seperti itu. Kita punya keinginan kalau memang dibangun yang seperti ini, mungkin ada kepikiran untuk mengembangkan usaha karena kita melihat prospeknya cukup bagus ke depan. Summarecon ini dia punya bangunan dan dia punya manajemen cukup bagus, dan Summarecon ini pinter untuk lihat lokasi komersial karena memang konsentrasinya, pangsa pasarnya, target pasarnya mereka jelas, yang dimana konsepnya udah jalan seperti itu. Jadi bukan kayak orang yang beli ruko yang benar-benar dalam keadaan kosong.